Dalam hidup ini, banyak orang lebih senang menerima daripada memberi, lebih suka ditolong daripada menolong. Hidup hanya berpusat pada kesenangan diri sendiri. Saat melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang menanam sesuatu untuk kita panen di kemudian hari. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam, itulah nanti yang kita tuai. Maka tanamlah hal-hal yang baik dalam hidup, karena sesuatu yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Di rute selanjutnya kita memasuki zona reptil atau taman reptil. Di area ini kita bisa menemukan banyak sekali aneka jenis reptil dari berbagai negara yang didisplay dalam kotak-kotak kaca seperti akuarium ini, teman-teman. Di zona ini kita juga bisa menemukan berbagai bentuk ukuran reptil, mulai dari reptil yang berukuran kecil seperti katak, hingga reptil yang berukuran besar seperti buaya dan komodo. Sedangkan untuk area reptil ini sebagian besar letaknya berada di area indoor, teman-teman. Dan untuk pencahayaannya sendiri di sini didesain agak-agak gelap atau tidak begitu terang. Dan udaranya pun di sini juga agak panas, teman-teman. Jadi jika kita lihat mulai di awal kita masuk di tiap-tiap kotak kaca di area taman reptil ini, didesain hampir mirip seperti kondisi habitat aslinya, mulai dari pencahayaan, suhu dalam ruangan. Kemudian ada beberapa kotak-kotak kaca yang terdapat ranting-ranting pohon. Kemudian ada juga tanaman-tanaman hijau seperti ini, teman-teman. Dan seperti di area sebelumnya, di zona reptil ini kita juga bisa belajar tentang aneka jenis reptil, mulai dari jenis-jenis ular, aneka jenis biawak, kadal, kemudian ada juga katak, dan masih banyak lagi jenis reptil yang berada di zona reptil Jatim Park 2 ini, teman-teman. Dan sama seperti di area sebelumnya, di area taman reptil ini, di atas tiap-tiap kotak kaca tersebut sudah tertempel informasi tentang nama-nama tiap reptil dan juga asal negaranya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini terdapat kura-kura dan informasinya sudah tertempel di atas kotak kaca kura-kura tersebut, teman-teman. Nah, ini juga ada budget frog. Ini informasinya juga terdapat di atas, persis di atas kotak-kotak kaca tersebut. Teman-teman bisa langsung membacanya kalau sedang berlibur di Jatim Park 2 ini. Nah, ini juga ada beberapa jenis ular. Jadi kalau teman-teman berada di area reptil ini, teman-teman tidak perlu khawatir kalau ular-ular ini keluar dari kotak-kotak kaca tersebut, karena waktu kita kesini kotak-kotak kaca tersebut benar-benar aman dan tidak ada celah buat ular-ular tersebut keluar dari situ ya, teman-teman. Nah, seperti ini besar atau ukuran dari ular-ular yang ada di taman reptil ini. Ini ada ular sanca yang lagi bobok. Kemudian keluar dari area indoor, kita bertemu dengan buaya yang lagi berjemur. Ini khusus buaya, dia berada di area outdoor, teman-teman. Kemudian kita masuk ke area indoor lagi, kita bertemu dengan hewan komodo yang berasal dari Pulau Komodo, Indonesia. Nah, seperti teman-teman lihat ya, hewan komodo ini adalah hewan reptil yang berukuran besar. Nah, seperti ini. Dia termasuk dalam golongan hewan yang berbisa. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan hewan komodo, harap berhati-hati ya.
Kemudian di area ujung taman reptil atau jalan menuju pintu keluar area ini, kita bisa menemukan papan informasi yang berisi tentang aneka macam ular berbisa yang ada di Indonesia. Kita masih melanjutkan perjalanan lagi karena perjalanan kita ini masih sekitar 1/4 perjalanan, jadi masih lumayan jauh ya teman-teman. Dan sebelum kita bertemu dengan para ikan-ikan, kita harus melewati lorong yang agak gelap seperti ini. Di lorong ini ternyata terdapat beberapa hewan seperti hewan cincilia, kemudian ada juga beberapa hewan lainnya. Kemudian di area akuariumnya ini sendiri kita bisa mengenal berbagai jenis ikan, mulai dari ikan air laut, kemudian ada juga ikan air tawar ya maksudnya. Kemudian ada juga ikan yang berukuran kecil hingga ikan yang berukuran besar dengan warna dan bentuk yang unik-unik seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa menemukan berbagai informasi tentang ikan-ikan yang didisplay di kotak-kotak akuarium ini, mulai dari informasi tentang nama-nama ikan, kemudian ada juga informasi tentang asal negara ikan tersebut, dan di papan informasi yang diletakkan di atas tiap-tiap kotak akuarium ini juga berisi tentang fakta-fakta unik tentang si ikan ini teman-teman. Nah, ini kita bertemu lagi dengan hewan nutria. Ini hewan yang suka sekali dengan air ya teman-teman. Dan kemudian di sini juga terdapat belut listrik yang ukurannya juga lumayan besar. Jadi di beberapa akuarium atau sebagian besar sih di akuarium ini tidak berisi cuma satu jenis ikan teman-teman, jadi kira-kira ada 4 atau 5 jenis ikan di tiap-tiap akuarium ya. Kemudian kalau teman-teman bingung tentang ikan yang ada di akuarium ini, teman-teman bisa melihat di atas tiap-tiap kotak akuarium tersebut teman-teman. Seperti ikan ini, bentuknya juga lucu, hitam, putih, dan kuning. Kemudian ada juga lobster rock. Ini ada lobster batu ya teman-teman, itu tadi. Nah, ini di akuarium ini terdapat banyak ikan atau jenis ikan. Biasanya sih ada 5, tapi itu tadi lebih dari 5 ya di satu akuarium. Kemudian di tengah-tengah ada patung ikan raksasa seperti itu. Ini ikan yang berukuran kecil-kecil seperti ikan yang ada di Finding Nemo ya teman-teman.
ada beberapa ikan pembersih kaca kalau nggak salah teman-teman. Nah, untuk di pojok area akuarium terdapat spot foto dengan replika kapal dan kepala ikan hiu teman-teman. Ini ada Azran lagi ingin foto di situ. Kemudian di area terbuka di dekat akuarium terdapat kayak kolam dengan air terjun buatan. Nah, ini akuarium raksasa yang berisi ikan-ikan berukuran besar atau jumbo ya teman-teman. Dan ada juga ikan patin di dalamnya. Dan selepas dari area akuarium, kita disambut oleh hewan yang mempunyai corak kulit yang khas. Dan hewan ini juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, yaitu macan dahan Sumatera. Habitat hewan ini berada di daerah Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman, macan dahan Sumatera. Kemudian di jalur selanjutnya kita bertemu dengan hewan mamalia karnivora yang berasal dari Afrika, yaitu hiena tutul. Hiena ini meskipun memiliki tubuh yang kecil, tetapi dia memiliki kecepatan berlari yang sangat cepat teman-teman. Kemudian di area selanjutnya kita bertemu dengan beberapa jenis hewan lemur. Hewan lemur yang kita temui di area ini yaitu black lemur. Seperti ini teman-teman. Dan di samping kandang black lemur terdapat black and white ruffed lemur. Kedua lemur ini sama-sama berasal dari Madagaskar. Sekilas hewan lemur ini seperti hewan panda ya teman-teman. Nah, menuju rute selanjutnya kita memasuki area savana kampung Afrika. Di sepanjang rute ini terdapat beberapa jenis hewan khas Afrika yang beraneka ragam, mulai dari zebra, kemudian ada juga antelop. Ini mereka lagi bersantai sambil makan seperti ini teman-teman ya. Keluar dari savana kampung Afrika, kita menemukan beberapa gajah yang lagi makan ini teman-teman. Jadi waktu kita keluar dari zona kampung Afrika, ternyata ini waktunya feeding animals di gajah. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini adik Azlan memberanikan diri buat ngasih makan atau ngasih wortel ke gajah sambil agak-agak takut teman-teman. Dan sedikit informasi nih teman-teman, untuk memberi makan gajah ini teman-teman tidak gratis ya, seperti di awal video kita. Kalau kalong dan antelop kemarin di awal video itu tidak dipungut biaya alias gratis, sedangkan untuk
gajah ini teman-teman harus membayar 10.000 untuk membeli wortel yang akan diberikan atau untuk makanan si gajah ini teman-teman ya. Kemudian di dekat area gajah terdapat foto booth bersama spesies burung eksotik nih teman-teman, dan spot foto ini berbayar. Menuju lokasi selanjutnya, kita memasuki area permainan disebut dengan Happy Land. Di area ini terdapat banyak sekali wahana, mulai dari wahana anak-anak sampai dengan wahana dewasa. Dan di sini teman-teman bisa memilih ataupun mencoba semua wahana secara gratis. Tapi ada beberapa juga ya, sedikit sih yang berbayar seperti go-kart. Nah, ini kita mencoba permainan komedi putar yang cocok untuk adik Azlan ya. Kalau Mas Aganya sendiri kemarin sudah tidak mau main komedi putar ini teman-teman. Di sini juga terdapat roller coaster mini seperti ini. Ini kita mencoba untuk, bukan mencoba sih, kita sudah pernah ke area rumah hantu, tapi berhubung adik Azlan pingin masuk ke rumah hantu ini, jadi kita kembali ke rumah hantu ini lagi teman-teman. Yuk ikuti terus keseruan kita di dalam rumah hantu ini teman-teman ya. Hasilnya nggak ketuk loh. Ini deh, adik bawa gini. Dalam. Tendangan kok ya. Ya. Siap.
Arek atut. Iki yo merem bareng iku. Eyang, merem bareng iku. Jadi waktu kita berada di dalam area rumah hantu itu teman-teman, suara-suara mengejutkan kayak jump scare, kemudian ada patung-patung hantu, jadi dia mulai takut dan mulai masuk lagi dia bertambah takut, jadi dia cuma menutup mata sampai di akhir. Dan ketika berada di pintu keluar rumah hantu, dia malah bertanya, kok gak ada hantu? Padahal itu sudah melewati area rumah hantu dan kita sudah berada di pintu keluar rumah hantunya. Jadi dia benar-benar tidak sadar teman-teman kalau sudah melewati rumah hantu tersebut. Sudah selesai.